من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووالاه إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ini adalah taklim terakhir kita menjelang Ramadan, sebab kalau tidak tanggal 2, tanggal 3 April adalah 1 Ramadan. Maka ada satu yang mengganggu pikiran saya. Saya khawatir kalau tidak saya sampaikan berat bagi saya nanti di akhirat. Apa itu? Hal tersebut adalah hal yang sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama di situ, yang saya tidak tahu persis apa penyebab perbedaan pendapat di situ. Sebab kalau diukur dengan hadis dan pendapat Imam Asy-Syafi'i, rasanya tidak sepatutnya terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya tidak bermaksud untuk melemahkan atau meremehkan atau merendahkan salah satu pendapat dari dua pendapat yang ada itu. Betul-betul saya hanya bermaksud satu, mengingatkan bagi yang merasa bisa teringatkan. Yang kedua, sebagai referensi tambahan, sebagai ilmu tambahan. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Yaitu tentang betapa banyak orang yang sholat maghribnya tidak sah atau tidak diterima, wabil khusus di bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena sholatnya di luar waktu maghrib. Karena sholatnya di luar waktu maghrib. Itu kalau kita melihat kepada hadis tentang waktu maghrib. Baik, kita mulai saja. Rasul mendapat perintah sholat pada dini hari pada malam 27 Rajab menjelang subuh. Dia sudah sampai kembali ke Mekah. Rasul menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas ya, bukan di mana-mana, di atas. Dan itu hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Rasul ke atas, ke Sidratul Muntaha, untuk menerima 5 waktu sholat. Pertanyaannya, ketika di Sidratul Muntaha, Rasul diajarkan nggak cara sholat? Ayo, ketika di Sidratul Muntaha menerima perintah sholat, diajarkan nggak cara sholat?
Tidak. Satu. Yang kedua, Rasul diajarkan nggak kapan harus sholat yang 5 waktu itu? Diajarkan atau tidak? Tidak. Jadi ketika dini hari dia sampai lagi di Mekah, begitu subuh Rasul tidak sholat. Masuk waktu zuhur Rasul juga tidak sholat. Begitu masuk waktu asar Rasul juga tidak sholat. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya, karena Allah belum mengajarkan kepadanya bagaimana cara sholat. Rasul loh, tak pula dia sok pandai. Rasul ya, Rasul nggak sok tahu. Sudah disuruh sholat, iya ya Allah, aku sholat. Tapi karena belum diajarkan cara sholat, Rasul sholat nggak? Enggak. Nah, umatnya banyak yang sok tahu. Allah nggak ngasih tahu, Rasul nggak ngasih tahu, dia buat. Apa dia bilang? Bagus nih. Perangai. Itu pelajaran sampingan ya, pelajaran sampingan tuh. Itu harus kita pahami itu. Itu yang harus kita pahami. Makanya kemarin saya buat status di WA saya. Apa saya katakan di situ? Orang yang suka mengada-ngada melakukan ritual ibadah di dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dia mau bilang, aku sudah tahu walaupun Allah tidak menurunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Songong enggak? Itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Kita itu cuma pelajaran sampingan. Sudah 2 pelajaran sampingan. Mi'raj itu artinya ke atas. Ke atas ngapain? Ke atas ngapain? Mi'raj itu Rasul Isra Mi'raj. Mi'raj ke atas itu ngapain? Ketemu Allah. Artinya Allah di itu pelajaran sampingannya tuh. Yang kedua tadi yang saya katakan. Yang ketiga, nah ini yang intinya. Ketika matahari sudah terbenam, nah itu loh. Berarti tanggal 28 Rajab, ketika matahari sudah terbenam, datang Jibril, ditariknya tangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, ku ajarkan kepadamu sholat. Maka Jibril jadi imam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makmum mengikuti gerakan Jibril. Kapan? Ketika matahari sudah terbenam, bukan ketika matahari terbenam. Ya, ketika matahari sudah terbenam, sempurna terbenam, bukan waktu terbenam. Karena waktu terbenam itu kita dilarang sholat dan tidak sah sholat di situ. Ketika sudah terbenam, sholat. Maka Jibril sholat 3 rakaat, kemudian Rasul pun mengikut 3 rakaat. Habis salam, Jibril bilang, ini namanya sholat maghrib. Awal waktunya sekarang ini, yaitu ketika matahari sudah terbenam. Kemudian Jibril kembali ke tempatnya. Kalau bahasa kita menghilang.
Jibril kembali ke tempatnya. Di mana tempatnya? Wallahu alam. Saya nggak pula mengatakan di sana, di sana, di sanun. Enggak. Nggak usah sok tahu. Pokoknya Jibril kembali ke tempatnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Ikuti aja tuh. Cuma segitu informasinya. Kemudian setelah matahari terbenam, apa yang biasa ada di ufuk barat? Mega merah, mega jingga, betul ya? Itu yang ada di ufuk barat. Sekarang kalau udara cerah, bisa dilihat ada mega jingga. Nah, ini hadisnya sahih ya. Ketika mega jingga itu hilang, ingat itu? Hadisnya begitu. Ketika mega jingga itu hilang, Jibril datang lagi. Kalau dulu kan tidak seperti sekarang, Masjid Nabawinya open air, terbuka, maka jelas mega jingga itu sudah tidak ada. Jibril bilang, ayo ikut aku sholat. Maka mereka pun sholat 2 rakaat. Mereka pun sholat 2 rakaat. Begitu selesai 2 rakaat, apa Jibril bilang kepada Rasulullah? Ini namanya sholat Isya. Awal waktunya ketika mega jingga atau dalam bahasa Arab as-safaqul ahmar hilang dari ufuk barat. Bapak ada yang pernah perhatikan antara terbenam matahari sampai mega jingga itu hilang berapa menit? Masalahnya tuh di situ, Pak. Mulai besok malam atau mulai malam ini, kalau ada yang mau perhatikan silahkan. Kalau kelihatan naik dari di loteng itu lihat, perhatikan. Maka kita akan menemukan mega jingga itu akan hilang dalam 40 sampai 45 menit dari terbenamnya matahari. Nah, di situ yang saya katakan tadi, kalau berdasarkan hadis ini, maka ketika mega jingga itu hilang, belum masuk waktu Isya sesuai dengan imsakiyah Ramadan yang sering kita terima. Nah, di situ saya tidak tahu alasannya apa. Saya pernah bertanya kepada termasuk yang ahli dalam ilmu falak di Inhu ini, mantan Kualiri. Hadisnya begini, tapi kenapa waktu sholatnya lambat 20 menit dari yang disebut dalam hadis? Dia menjawab dengan hitung-hitungan falak. Maka ditentukanlah bahwa sholat Isya dimulai ketika matahari berada pada kerendahan sekian derajat. Saya nggak ingat, di bawah ufuk. Saya katakan, saya tidak bertanya tentang berapa sekian derajat di bawah ufuk. Saya tidak tanyakan itu. Sekarang saya tanya, dari mana ditentukan bahwa sekian derajat di bawah ufuk? Mana hadis yang menentukan tentang itu? Nah, ini cuma sekedar diskusi ya, bukan perdebatan untuk menyalahkan. Sebab ketika hal ini juga dibawa di dalam diskusi dengan MUI pada saat itu, termasuk dihadiri oleh Bapak paling pendiam
ya, waktu itu masih jadi ketua MUI. Dia langsung mengeluarkan titah bahwa apa yang ditentukan di dalam jadwal sholat yang sudah ada sudah benar. Ya sudah. Artinya para ulama itu menganut pemahaman seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk seperti yang saya katakan tadi. Maksud saya adalah begini, Pak. Walaupun Bapak meyakini bahwa waktu sholat Isya itu dimulai seperti yang sudah ditentukan di jadwal imsakiyah, maka saya cuma menganjurkan untuk kehati-hatian, gitu ya, untuk kehati-hatian. Janganlah sholat maghrib lewat dari 40 menit dari terbenamnya matahari. Kok saya berani bilang 40 menit? Pertama, kami sendiri di Lirik, di pesantren kami, masjid kami itu alhamdulillah 2 tingkat tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Jadi saya suruh santri-santri saya yang waktu itu kelas 6, kelas 12, kelas 6, saya suruh habis maghrib naik kalian ke atas, ke loteng yang paling tinggi, di luar dak paling tinggi, lihat ke arah barat, lihat jam, kapan hilangnya safak ahmar atau mega-mega jingga. Beberapa hari berturut-turut mereka saya suruh memperhatikan dan jawabannya adalah antara 40 sampai 45 menit. Hilang total. Kemudian kemarin ada seorang ahli falak muslim di dalam diskusi apa namanya nih yang di YouTube itu apa namanya itu, lupa saya, dengan Refli Harun diskusi, dan dia menyatakan hal yang sama, bahwa waktu Isya kita sebenarnya lambat 20 menit dari waktu yang sepatutnya. Oke, kita keluar dari ranah perbedaan pendapat itu, kita hargai. Cuma anjuran saya seperti itu tadi. Kan kita kadang-kadang, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, sebenarnya samimawan, dan itulah kerja-kerja Yahudi. Apa kerja-kerja Yahudi? Perhatikan ya, saya berani mengatakan itu kerja Yahudi melalui produser-produser dan direktur-direktur TV Indonesia. Apa? Coba lihat. Sebelum maghrib acara di TV, kalau 15 menit terakhir tausiah, betul? Betul ya? 40 menit terakhir macam-macam acara, entah sinetron atau film dan segala macam. Artinya kita nongkrong di depan TV sebelum berbuka, ngapain? Nonton. Di mana letak kerja Yahudinya? Padahal kita mendengar tausiah. Padahal pesan Rasulullah SAW, waktu itulah waktu paling mustajab untuk berdoa. Sepatutnya 15 menit, setengah jam sebelum maghrib itu bukan hanya di bulan puasa, apalagi di bulan puasa kita sudah di atas sajadah, sudah bersuci, sudah berdoa meminta ampun. Ya itulah. Kenapa saya berani mengatakan produk Yahudi? Ini ilmu tahun 2005. Waktu itu belum ada WA. Jadi
saya baca langsung dari majalah, kalau nggak salah saya majalah Gontor. Apa itu? Semua saluran TV itu sahamnya dimiliki, saham mayoritasnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang berafiliasi kepada Israel. Itu di majalah Gontor, dengan sumber-sumber yang jelas disebutkan. Jadi wajar kalau kemudian juga ketika untuk berangkat haji diwajibkan meningitis, dan yang disediakan meningitis yang haram yang dari Belgia. Setelah dikomplain rame-rame baru dicarikan meningitis yang halal. Saya lupa yang dari mana. Kenapa? Kalau sudah ada yang haram di dalam badan, doa itu nggak diterima. Fa'anna yustajaba du'auhu fata'amuhu haram wa syarabuhu haram. Bagaimana doanya mau diterima? Makanannya haram, minumannya haram. Itu hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tirmidzi, sahih. Saya curiga juga nih, logo halal ini dibuat tidak jelas tulisannya. Silahkanlah mau Kemenak yang mau ambil, mau bahkan Kementerian Perdagangan sekalipun mau ngambil sertifikasi halal, silahkanlah, uruslah, lantaklah sama kalian. Tapi mbok yao yang jelas halal tulisannya. Orang Amerika aja punya logo halal, jelas tulisannya halal. Tiba-tiba kita dengan berbagai alasan dan bla bla bla, tulisannya tidak jelas. Maaf, saya penulis kaligrafi, itu membaca itu menjadi halal itu saya pelototi cukup lama. Oh ini lamnya, oh ini hanya yang sepatutnya begini dibuat begini, terus belok begini. Oh begitu. Saya bagaimana yang nggak bisa baca tulisan Arab? Itu masalahnya. Jadi saya punya kecurigaan juga. Jangan-jangan ini juga adalah usaha-usaha untuk membiarkan banyak yang haram yang masuk ke dalam perut orang beriman. Jangan-jangan kecurigaan saya. Kenapa seni lebih dikedepankan ketimbang esensi? Nah begitulah kerja-kerja mereka. Nah artinya saya mau mengatakan kebiasaan kita kan begitu. Menjelang maghrib kita tidak sibuk dengan berdoa. Kalau tak sibuk dengan sinetron, sibuk di bazar Ramadan, ngumpulin berbagai jenis bakwan, ngumpulin berbagai jenis tahu isi, dan ini klasik. Hentikanlah, hentikan. Kalau ia pun turun ke bazar Ramadan itu sesudah asar, cepat beli bakwan sebiji, balik, dah. Itu loh kira-kira. Begitu sudah maghrib, lihat acara sesudah maghrib di TV, menarik. Yang si bapak pun dengan kopinya. Kenapa kopi? Karena di sini ada jarum super. Apa kata isinya? Bang, sholat dulu. Woi, Mas Haji lu nabang isya lah itu. Kan gitu jawabannya. Belum azan isya di masjid, artinya waktu maghrib masih panjang. Kalau memang waktu maghrib masih panjang, dengarkan hadis berikut ini. Saya lupa siapa rawinya. Bismillah. Ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat, apakah ada sholat sunat sebelum maghrib?
Rasul menjawab, ada. Qala na'am walakinni la a'zim. Ada, tapi saya tidak menekankannya. Kenapa tidak ditekankan oleh Rasulullah? Karena waktunya pendek. Kalau 1 jam masa untuk sekedar 2 rakaat, Rasul nggak menekankan. Kalau jaraknya 1 jam ya, antara maghrib dan isya itu, kalau memang jaraknya memang itu 1 jam, masa Rasul akan mengatakan walakinni la azim, tapi nggak saya tekankan. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i di dalam Qaulun Jadid. Imam Syafi'i itu punya Qaulun Qadim, fatwa-fatwa lama, yaitu sebelum dia berangkat ke Mesir, dan Qaulun Jadid, yaitu fatwa-fatwa dia setelah dia pulang belajar dari Mesir. Kalau nggak salah begitu. Wallahu a'lam. Apa katanya dalam Qaulun Jadid? Panjangnya waktu sholat maghrib itu sependek seseorang buang air kecil lalu bersuci, artinya istinja dan berwudu, lalu mengganti pakaian, lalu sholat sunat 5 rakaat. Mari kita hitung, Pak. Sholat sunat 5 rakaat. 1 rakaat berapa menit, Pak, kira-kira? Saya kemarin dengan kawan-kawan di Masjid Nurul Hidayah Matang Lancang hitung-hitung. Sudahlah, kita ambil sholat sunat paling ideal. Sholat sunatnya hafiz Al-Quran. Yaitu 1 rakaat 1 halaman Al-Quran. Nah, kan gitu. 1 halaman Quran kalau dibaca tartil 3 menit. Dibaca agak cepat 2 menit. Kita ambil tartil. Tartil itu macam bacaan Pak Imam kita tadi maghrib. Itu 1 halaman 3 menit. Ditambah Al-Fatihah, ditambah gerakan lain, maka lebih kurang 1 rakaat berapa menit kira-kira? 5 menit. 5 menit kali 5 rakaat berapa menit kira-kira, Pak? 25 menit. Kencing berapa menit? Kencing, bersuci sampai berwudu berapa menit kira-kira? Ada setengah jam? Berapa menit? Anggaplah 7 menit lah, begitu kira-kira. Karena yang kencing pun sedang sakit pinggang, jadi dia mau jongkok itu agak lama upacaranya. Ini sebenarnya gambaran tentang saya dan orang-orang tua yang lain gitu. Jadi anggaplah 7 menit. 25 tambah 7 menit sudah 32 menit. Ganti pakaian. Ganti pakaian tentu bukan di tempat kencing itu, balik ke rumah, dari toilet ke rumah, ganti pakaian. Berapa menit? 8 menit lah ya. Kita bulat-bulatkan aja. Kita bulat-bulatkan. Dia pilih-pilih tuh, dia pilih. Ya, dia pilih. 8 menit, tadi 32 menit, tambah 8 menit itu sudah banyak perpanjangan waktu itu, long set itu. Ya, long set. Berapa menit? 40 menit. Ketemu nggak dengan apa yang disampaikan di dalam podcast? Nah, itu maksud saya tadi itu. Podcast Refli Harun dan penelitian atau survei anak-anak kami dengan hadis dan pendapat Imam Syafi'i, ketemu atau tidak?
sekitar 40 menit. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu di Ramadan ini pastikan berbuka dengan air putih. Saya tidak mengatakan dengan berbuka dengan yang manis, karena itu iklan Marjan. Berbuka dengan air putih, terus dengan buah-buahan, apakah kurma, apakah jambu, ataukah durian. Kalau durian pastikan 3 ulas, bukan 3 butir durian, bukan 3 buah durian. Ya. Lalu sholat maghrib. Masalah waktu isyanya benarkah sesuai yang dijadwal atau tidak? Kita sudah dalam posisi aman. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Dahulukan itu. Dahulukan sholat. Nah, hadis tadi panjang. Saya tidak bermaksud untuk membuat perpanjangan. Saya pikir itu semacam diantara bekal untuk kita menghadapi Ramadan. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran inti kita, yaitu tafsir, mana tahu dalam keterangan saya tadi ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan, supaya kita masuk ke Ramadan dalam posisi paling tidak ada bekal ilmu, gitu loh. Saya tidak berharap ada pertanyaan, tapi mana tahu ada pertanyaan. Silakan. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami. Dan sekali lagi, saya tutup sekali lagi, saya tidak bermaksud menyalahkan imsakiyah yang atau jadwal waktu ini. Saya tidak bermaksud menyalahkan. Insya Allah saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya bermaksud untuk mengajak Bapak Ibu untuk hati-hati dan memilih jalan yang aman. Kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam ayat yang akan kita pelajari. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana nabi-nabi terdahulu ketika menjelang kematian yang merunsingkan fikirannya adalah akidah yang akan dianut oleh anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Itu yang paling merunsingkan para nabi dan tentu orang-orang soleh. Nah, mudah-mudahan itu sudah kita warisi. Maka mohon maaf ya, saya pernah berdiskusi dengan beberapa kawan di Kemenak melihat silabus dan kurikulum PDTA itu loh Pak. Saya bilang, aduh, ini terlalu banyak yang mubazir, terlalu banyak yang mubazir di dalam pelajaran PDTA itu. Saya sebutkan ini contoh lah ya, yang paling mubazir apa? Bahasa Arab, paling mubazir itu. Saya mau tanya, apa gunanya anak PDTA diajar bahasa Arab? Saya mau tanya, ada nggak gunanya anak PDTA diajar bahasa Arab? Habis dia bahasa Arab, tamat dia SD, masuk dia ke SMP, ilmunya map. Jadi kalau menurut Pak Ustadz, ilmu apa saja yang harus diajarkan di PDTA? Satu, tauhid, dikemas dengan cerita-cerita dan gambar-gambar. Yang kedua, wudhu. Nggak usah sholat, diajarkan dulu wudhu. Sholat itu tinggal niru, betul? Kalau wudhu, ayo, perhatikanlah anak-anak kita tuh, perhatikan aja Pak. Saya kadang-kadang iseng saya perhatikan, Masya Allah.
Tapi namanya anak-anak, dia lebih suka siram-siraman dibanding satu tauhid, dua wudu, tiga hafalan Al-Fatihah dan tahiyat. Itu dulu, hafalan Al-Fatihah dan tahiyat. Maaf, sampai ustadz pun kadang-kadang masih inna sholati wa nusuki wa ma yahya la haula wala quwata illa billah. Loh, saya tahu. Kenapa? Karena saya uji mereka dulu berapa tahun yang lalu di Pematang Rebah. Dari sekian belas yang saya uji, yang lulus 2 Ustadz MDA. Sekian belas yang saya uji, Liri, Air Mole, Lala, itu jatah saya yang uji. Yang lulus 2. Yang senior-senior tak lulus. At-tahiyatul, at-tahiyat apa artinya itu? Nah, itu cuma memang belum diterima pendapat saya. Nah, artinya apa, Pak? Kita yang mengelola sekolah, terutama yang tingkat PAUD ke atas, perbanyak, bukan baca buku tentang tauhid, cerita-cerita yang mengarahkan mereka kepada tauhid itu bukan di otak tapi di hati. Di hati mereka ada tauhid. Itu pelajaran yang diambil dari am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya, kami tetap dong menghambakan diri kepada yang kau sembah wahai ayah, dan yang disembah oleh kakek kami. Sudah masuk waktu Isya ini? Berapa menit lagi? Sudah masuk. Kalau sudah masuk, sampai ketemu lagi lah insya Allah sesudah Ramadan dalam pelajaran tafsir. Insya Allah nanti di sesi kedua lebih kurang setengah jam sesudah salat Isya kita akan membahas pelajaran fikih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.